masa depan nih bakal gimana nih? Kita nanti bakal jadi apa? Kita nanti bakal punya apa gitu kan? Dan itu Kadang udah diuji gitu kan sama Allah, ya kan? Tapi merasa kayak nggak ada ujungnya. Karena logikanya, kalau mereka aja Allah bantu, maka insya Allah kita pun pasti Allah bantu. Jadi inti sari utamanya adalah taat bahagia, maksiat sengsara. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita balik lagi ke podcast Gas bareng saya Lutfi dan masih bareng Mas Dana juga dan juga Awang. Hari ini tuh kita mau bahas soal takdir kali sekarang ya Mas ya. Boleh. Yang mereka sebut itu quarter life crisis nih Mas. Ya walaupun saya juga udah lewat kali ya gitu ya. Banyak kekhawatiran ya, banyak kekhawatiran yang masa depan nih bakal gimana nih? Kita nanti bakal jadi apa? Kita nanti bakal punya apa gitu kan? Dan itu jadi bikin kekhawatiran banget dalam diri yang ada juga yang bisa bikin stuck, mental block gitu Mas. Kalau dari Awang Gen Z nih. Ya, untuk Gen Z ya. gimana nih? Gen Z kan? Ya, jadi sepakat sih Mas. Saya banyak kekhawatiran yang memang di umur sekarang itu banyak keresahan yang saya hadapi, khususnya di masalah takdir, ya kan, rezeki itu sih. Contoh misalnya bagaimana kita meyakinkan diri pada takdir Allah ketika kita mencari rezeki Allah yang notabene belum dapat nih, bagaimana gitu. Itu sih salah satunya. Ya, ini menurut Anas ini something yang menarik ya buat kita bahas ya. Kenapa? Karena memang Islam itu kan kita bisa katakan bahwa Islam itu kan ada part akidah, ada part syariah kasarnya gitu ya. Part akidah itu kan terkait keyakinan kita kepada Allah. Gimana kita tuh yakin bahwasanya Allah itu menguasai segala sesuatu, kita bergantung kepada Allah dan sebagainya. Sementara syariat itu kan lebih kepada tata cara kita hidup ngikutin aturan Allah, kasarnya gitu ya. Nah, ini kalau yang Anda perhatiin dari pertanyaan-pertanyaan ataupun something yang terkait quarter life crisis ini kan sebenarnya something yang mengacu kepada kekuatan hati kita. Jadi pembahasannya sebenarnya lebih kepada ranah akidah. Karena akidah itu targetnya adalah kepada internal diri kita. Jadi kalau misalnya kita mau menguatkan diri, menguatkan pemahaman, menguatkan pemikiran, menguatkan keyakinan kita kepada Allah, yang harus kita perbaharui itu sebenarnya adalah pembahasan terkait akidah, kayak begitu. Nah, sekarang kalau misalnya kayak yang antum bilang, sebenarnya yang antum merasakan itu, aku yakin juga semua orang itu pernah merasakan. Siapa sih yang nggak pernah khawatir terkait rizki, soalnya kayak gitu ya. Jangankan antum sebagai Gen Z jomblo, soalnya kayak gitu kan. Orang-orang yang sudah Jomblonya ini nggak enak nih. enggak. Jomblo fisabilillah. Orang yang udah nikah aja, yang dia sudah berpenghasilan tetap, dia kadang masih suka khawatir terhadap rizki. Bayangin loh, antum Gen Z, jomblo fisabilillah, belum bekerja gitu ya. Mungkin udah bekerja tapi belum bekerja tetap, belum ada penghasilan tetap misalnya. Itu antum khawatir. Nah, jangan salah, ada orang yang sudah bekerja, sudah menikah, masih khawatir soal rezeki juga. Jadi itu ada. Dan aku yakin sebenarnya itu tuh terjadi kepada hampir semua orang. Bahkan aku bisa katakan nggak pernah ada satupun manusia di dunia ini yang dia tuh tidak pernah khawatir terhadap rezeki Allah. Itu pasti. Teman-teman pasti ingat kan di dalam Quran itu kan Allah berkata, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirus sabirin." Nah, di ayat itu sebenarnya Allah menjelaskan bahwa memang semua manusia itu pasti akan Allah berikan ujian dan cobaan. Salah satu bentuk ujian dan cobaan adalah rasa khawatir. Kayak gitu. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya something yang normal. Wajar ya. Manusiawi ya. Manusiawi. Justru itu menunjukkan kalau kita manusia dan kita butuh sandaran yang lebih kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya sebenarnya di situ. Karena kalau misalnya manusia udah nggak ada rasa khawatir,
dia bisa jadi sombong. Buat apa saya butuh Allah? Orang saya udah gak ada kekhawatiran. Tapi problem yang sekarang saya hadapi itu ya kebanyakan orang juga yang teman sefrekuensi gitu, banyak yang cerita Ustaz, kita itu kadang udah diuji gitu kan sama Allah, ya kan? Tapi merasa kayak nggak ada ujungnya. Nah itu bagaimana sikap kita? Ini pertanyaan menarik. Cuman Ana mau tanya lagi nih. Emang menurut antum, kalau misalnya orang udah Allah berikan pekerjaan, berarti pekerjaan dan gaji dia itu bukan ujian? Ya. Bisa tuh. Bisa. Kadang juga kan kadang juga udah dapat kerjaan nih gitu kan. Jadi itu ada yang nggak sesuai ekspektasi job desk-nya, ya kan? Benar. Ya kan? Ada juga yang nggak sesuai gajinya, Betul. ada juga yang nggak sesuai sama lingkungannya, Betul. atasannya rese, ya kan? Ada kan? Maksudnya tuh beberapa impian ideal yang kita pikirin gitu kan, ya memang ya ada mungkin yang beruntung yang dapat itu, dan juga nggak semuanya seberuntung itu, dan ada minus-minusnya gitu kan ya. Dan itu kan masuk ke dalam ranah takdir, kita terima gitu kan ya. Mungkin memang yang harus kita sikapi itu lebih bagaimana gitu kan ya Bang ya? Ya benar. Betul. Nah ini benar. Nah pertama kalau kita berbicara terkait ujian dulu, kadang kita tuh suka ada mindset yang agak keliru terkait ujian. Kenapa? Kita seringkali tuh berpikir bahwa yang namanya musibah, ujian, cobaan itu something yang memberikan dampak negatif ke kita. Sementara something yang dampaknya positif ke kita, yang bikin kita senang, itu kita anggap bukan ujian dan cobaan. Itu mindset yang keliru. Makanya tadi saya sampaikan ke kita semua, termasuk saya, mengingatkan diri saya khususnya. Misalnya contoh, awalnya kita berpikir bahwasanya tuh, aduh saya nggak dapat kerjaan nih, ini Allah kasih ujian kepada saya. Tapi pada saat Allah sudah berikan pekerjaan itu kepada kita, terus kita berpikir, oh Allah sudah mengangkat ujian itu dari saya. Padahal kenyataannya mau dikasih kerjaan atau nggak dikasih kerjaan, itu sebenarnya semuanya bagian dari ujian. Misalnya contoh, pekerjaan yang bagus itu ujian buat kita. Meskipun itu tuh memberikan something yang positif buat kita nih. Gaji yang besar itu pun ujian buat kita. Padahal itu something yang positif loh buat kita. Kita senang, kita happy. Punya istri yang solehah itu juga ujian. Punya anak yang solehah itu juga ujian. Sebenarnya kalau kita paham konsepnya, seluruh hidup manusia di dunia itu semuanya itu adalah bagian dari ujian dari Allah. Seperti itu. Nah, menarik yang tadi disampaikan sama Mas Lutfi. Kadang kita itu tuh terlalu fokus kepada ujiannya, tapi kita nggak fokus kepada gimana cara kita mensikapinya. Anggap gini misalnya, Allah itu berkata kepada kita lewat Quran. Misalnya tadi kayak ayat yang saya kutip, ujungnya tuh Allah bilang wabasyiris sabirin. Seolah-olah tuh Allah mau bilang sama kita, kamu ngerasa sulit nih hidup kamu. Semua orang tuh pasti Allah kasih kesulitan yang porsinya beda-beda. Tapi sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Jadi intisari utamanya untuk kita tuh bisa menghadapi segala ujian ini, itu kuncinya tuh sabar. Emang seperti itu. Dan kalau misalnya ada orang yang berkata misalnya ya, ini kok saya tuh nggak selesai diuji sama Allah, kesulitannya kayak gini terus gitu. Memang honestly nggak ada orang tuh yang bisa memastikan kapan kamu akan diambil ujiannya. Allah kasih ujian lain itu nggak tahu, hanya Allah yang tahu gitu. Maka mau nggak mau memang cara terbaik untuk menghadapi ujian itu sabar, terima dulu, dan jangan lupa tetap ikhtiar maksimal. Karena kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, di balik segala kesulitan kita berikhtiar, di sana ada pahala luar biasa. Boleh jadi ya, Allah ngelihat kita itu tuh mungkin Allah belum mengabulkan keinginan kita, karena Allah senang melihat kita tuh berikhtiar. Dan bisa jadi dengan kita berikhtiar terus, pahalanya pasti nambah, dan Allah akan berikan something yang better compare dengan apa yang kita inginkan. Oh, itu sama kayak ini ya, sama kayak dari plan yang kita bikin. Betul. Tapi ya ada beberapa detail yang memang
Allah kasihnya itu nggak sesuai sama Nah, plan gitu ya. Iya. Berarti memang hal itu tuh tanda gimana Allah kasih yang Allah ganti berarti ya, Allah ganti yang lebih baik dari apa yang kita Inginkan. rencanain gitu. Betul, itu betul. Dan cara terbaik untuk kita tuh bisa menguatkan diri sebenarnya adalah dengan banyak ngobrol. Ngobrol sama orang-orang yang lebih experience dari kita. Terus ngeliat gimana sepak terjang kehidupan orang-orang soleh zaman dulu, misalnya kayak gitu. Ngeliat gimana Rasulullah dan para sahabat itu mensikapi segala ujian yang Allah berikan kepada mereka. Itu sebenarnya yang bisa menguatkan kita. Karena logikanya, kalau mereka aja Allah bantu, maka insya Allah kita pun pasti Allah bantu. Selama kita melakukan ibadah, at least mendekati apa yang mereka lakuin. Kasarnya kayak gitu. Saya menggarisbawain tadi yang Ustaz bilang bahwa takdir Allah atau ujian yang diberikan kepada kita, banyak orang tuh yang ketika diuji dengan kesenangan, dia menganggap itu bukan ujian. Tapi Betul. ketika diuji dengan kesusahan, keletihan, kecapean untuk diri kita sendiri, itu inilah ujian yang terberat. Padahal kesenangan itu juga merupakan Betul. ujian. Nah ini yang menarik, ini yang saya belum dapat gitu. Bahasanya kita meyakini kesenangan ya bukan ujian. Betul. Itu yang salah. Ketika kita meyakini itu juga ujian, apapun baik itu ujian senang maupun yang tidak senang menurut kita, kita pasti jalaninya terus. Tidak ada kata yang bukan ini udah stop ujian. Ya, nah ini yang mau saya sampaikan. Saya juga menyampaikannya sebagai pengingat buat diri saya sendiri. Jadi gini, objektif utama kita hidup di dunia itu kan ngumpulin pahala sebenarnya. Itu objektif utama kita semua tuh di situ. Jadi kenapa Allah tempatkan kita di atas muka bumi ini? Allah belum cabut nyawa kita, karena Allah masih kasih kepada kita tuh kesempatan untuk kita tuh ngumpulin pahala terus, gitu ya. Nah, cara terbaik kalau misalnya kita tuh cek ya cerita-cerita orang zaman dulu gitu ya, cara terbaik untuk mengumpulkan pahala itu salah satunya adalah dengan kita tuh melakukan pengorbanan. Dan juga melalui berbagai macam kesulitan tapi kita tetap survive. Gitu ya. Misalnya contoh Rasulullah SAW hidupnya kan banyak kesulitannya kan, tapi beliau tetap survive. Para sahabat juga sama, gitu kan ya. Itu orang-orang hebat lah di masa lalu. Makanya kalau misalnya kita pikir-pikir, kita itu hidup di dunia, jangan always mengincar yang happy-happy, senang-senang, santai-santai doang. Karena kalau misalnya kita tuh santai-santai only, kita kurang berikhtiar, potensi pahalanya jadi kecil. Jadi nggak sesuai sama objektif kehidupan kita. Intinya di situ. Nah, makanya kalau misalnya kita ngelihat nih, anggap misalnya kita itu tuh lagi mendapatkan ujian dari Allah, cobaan dari Allah, musibah dari Allah gitu ya. Kita harus ngelihat itu tuh sebagai sebuah potensi pahala. Yang ini objektifnya akan menambah pahala kita gitu loh potensinya. It's all about mindset sebenarnya kayak begitu. Itu sih. Berarti emang buat teman-teman yang masih khawatir untuk nggak usah khawatir untuk itu karena khawatir hal yang manusiawi ya. Betul. Dan juga justru itu adalah jalan ladang pahala Betul. buat kita sebagai manusia untuk penuhi bekal nanti gitu ya. Betul. Gitu teman-teman. Betul kayak gitu teman-teman. Jadi inti sari utamanya adalah taat bahagia maksiat sengsara.